Shalom, kembali bertemu dengan saya, Pastor Royal Purba, menyapa sahabat-sahabat excellent. Kita akan bahas sambungan daripada tema saya, yaitu Friend in Need is a Friend Indeed. Bagian yang kedua, part 2. Nah, saudara, jadi menarik kenapa? Saudaraku, kalau kita baca Hakim-Hakim 8, saudara, ya, terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang saya ambil. Ayat 1-nya dikatakan begini, orang Efraim berkata kepada Gideon, mengapa kami tidak diajak waktu engkau berangkat untuk memerangi orang Midian? Apa sebab kami kau perlakukan demikian? Begitulah mereka mengomel terhadap Gideon. Tetapi Gideon menjawab, apa yang saya lakukan tidaklah begitu berarti bila dibandingkan dengan apa yang sudah kalian lakukan. Walaupun yang kalian lakukan hanya sedikit, tetapi yang sedikit itu jauh lebih berharga daripada semua yang telah dilakukan oleh seluruh pasukan kaum saya. Kalianlah yang mendapat kuasa dari Allah sehingga dapat membunuh Oref dan Zeb, kedua tokoh Midian itu. Dibandingkan dengan itu, apakah jasa saya? Setelah Gideon berkata demikian, mereka tidak marah lagi. Gideon ketika berhasil menghalau musuhnya, yaitu orang-orang Midian. After daripada itu, saudara, dia berjalan dan bertemu dengan orang Efraim. Orang Efraim, saudaraku yang kasih, mengatakan kepada dia dengan kemarahan, dengan ngomelnya, saudara, kenapa kamu tidak ajak-ajak kami? Mereka marah, saudara, bahkan diawali dengan satu perkataan, kok gitu perlakuanmu kepada kami? Harusnya Gideon berkata, waktu saya membutuhkan kalian, kemana kalian semua? Betul nggak, saudara? Sama dengan pertemanan kita, ada kalanya ada begitu banyak teman menuntut temannya, saudara. Padahal waktu temannya yang satu mendapat kesusahan, temannya yang satu itu tidak berada, saudara, di saat temannya, friendnya membutuhkan dia. Nah, ini jadi masalah, saudara. Ini terjadi juga, saudara, di tengah-tengah pertemanan kita. Sahabat sejati itu bukan tidak ada persoalan. Mustahil yang dikatakan pertemanan tanpa masalah. Saya percaya karena Alkitab berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jawatan kita berbeda-beda. Tentu, saudara, ada yang namanya perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat tidak mengkerucut kepada yang namanya pertengkaran dan perkelahian. Haleluya. Saya katakan kemarin, ada 4 ciri daripada teman sejati. Yang pertama cirinya, saudara, adalah membangun, bukan merusak atau meruntuhkan. Empowering, bukan destruktif, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Kenapa saya sebut sahabat sejati, saudara? Bukan destruktif, bukan meruntuhkan atau menghancurkan, tapi membangun, empowering yang kuatnya, saudara. Kenapa, saudara? Karena nggak bisa kamu berkata waktu temanmu berhasil, kamu berkata, kok nggak ngajak-ngajak sih? Temanmu membangun kamu. Nah, saya mau berkata, waktu engkau diajak seminar engkau nggak mau, nggak apa-apa. Waktu engkau diajak training engkau nggak mau, itu nggak apa-apa, itu urusan saudara. Waktu engkau diajak saudaraku yang kekasih sekolah, kuliah, saudara, engkau nggak mau, itu urusan saudara. Yang salah, saudara, ketika temanmu berhasil, engkau berkata, kok nggak ngajak-ngajak sih? Haleluya. Saudara kebayang nggak, saudara? Orang yang ngeyel, saudara, datang kepada saudara tiba-tiba dan berkata, kok nggak ngajak-ngajak sih? Kok nggak beritahu sih di gereja saudara ada training seperti itu? Kok nggak ngajak-ngajak sih pelayanan ketika pelayanan saudara maju? Saudara mungkin marah. Tapi lihat, teman yang sejati nggak seperti itu. Gideon rendah hati, saudara. Dia mau membangun yang namanya orang lain, bukan meruntuhkan. Yang kedua, saya catat saudaraku yang kasih, teman sejati cirinya adalah apa? Berlomba untuk maju, bukan berkompetisi, tapi saling berlomba untuk memberikan kontribusi kepada teman sejatinya. Haleluya. Saya kebayang, saudara, kalau sama-sama berhasil, kalau satu teman yang sama-sama berlomba untuk maju, ketika mereka berhasil, duduk di kedai kopi, di kafe seperti ini, berlomba untuk membayar kopinya, saudara. Haleluya. Amin, saudara. Bukan berlomba saling menjatuhkan, karena sama-sama sudah berhasil. Tapi ada begitu banyak pertemanan sejati, ketika berhasil, bukan makin saudara kompak, bukan makin saling saudara yang kasih memberikan kontribusi, malah semakin jauh. Itu tandanya bukan teman sejati. Haleluya. Yang ketiga saya catat ciri daripada teman sejati, yaitu menabur apresiasi, bukan penghakiman. Halo, sederhana, kawan, teman-teman. Kalau temanmu posting yang baik di FB dan Anda membaca, perhatikan, Anda membaca,
Teman sejati, saudara, menaburi apresiasi, saudara, bukan mengangkat-angkat. Haleluya. Jujur, saudara, ya, Gideon sebenarnya berbicara kepada orang Efraim itu adalah sarkasme. Yang dibalikannya, saudaraku yang kasih, apa yang dilakukannya, dia menyebutkan kepada orang Efraim, harusnya kalian yang melakukan seperti ini. Tapi dengan santun, saudaraku yang kasih, ada apresiasi dari Gideon. Dan dia berkata, siapalah awak ini? Kalian itu keren, dapat kuasa daripada Tuhan. Seharusnya kalian yang eksekusi, yaitu orang-orang Midian. Haleluya. Yang keempat saya catat, teman-teman sahabat excellent, apa yang menjadi ciri, ya, sahabat sejati, saudara, tidak pernah merasa berjasa. Sekalipun ada jasamu kepada temanmu, saudara, jangan pernah mengingat-ingat itu. Tapi orang yang menerima jasa, perlu engkau ingat, saudara yang kasih, jasa temanmu kepada engkau. Sekalipun temanmu itu tidak mengungkit-ungkit. Karena apa? Itu yang membuat kita merasa tidak sombong. Karena Alkitab berkata juga, saudara, ingat waktu engkau dipanggil, lu bukan siapa-siapa. Haleluya. Amin, saudara. Yang memberikan jasa tidak merasa berjasa, tapi yang menerima jasa teman sejawatnya, teman sejatinya, harus engkau ingat itu, saudara. Supaya apa? Kita tidak tinggi hati, kita tidak pernah akan sombong, karena ternyata kita tidak bisa hidup tanpa orang lain dan tanpa teman yang diutus Tuhan untuk menjadi teman sekerja kita. Haleluya. Saya percaya kalau teman sejati itu, saudara, melakukan 4 ciri, tidak akan pernah ada marah, tidak akan pernah ada ngomel. Kalau berbicara, saudara, pasti santun, pasti ada kata-kata verbal yang saling membangun. Dari akumulasi 4 poin ini, saya bisa afirmasikan, teman sejati, saudara, kalau dipupuk 4 hal ini, maka akan ada hasilnya, result daripada pertemanan itu, endurance, ketahanan, saudara, ketahanan dalam pertemanan itu yang membuat langgeng, itu yang membuat sehat. Karena apa? Ada Tuhan dan ada firman-Nya di tengah-tengah pertemanan, di tengah-tengah persahabatan yang luar biasa itu. Haleluya. Dari saya Pendeta Royal Purba, buat sahabat-sahabat excellent, God bless you all.